Hai para pecinta otomotif. Hari ini saya senang banget mau ngebahas mobil listrik SUV terbaru, BYD Atto 2. Mobil SUV listrik yang ramah di kantong ini baru aja diperkenalkan di Bangkok International Motor Show 2025 di Thailand. Ini pertama kalinya Atto 2 muncul di Asia Tenggara, dan bisa jadi pintu masuknya ke Indonesia nih. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Atto 2 ini posisinya di antara BYD Dolphin dan Atto 3. Ukurannya 4-10 mm panjangnya, 1,40 mm lebarnya, dan 1,675 mm tingginya, dengan jarak sumbu roda 2,620 mm. Jadi sedikit lebih besar dari Dolphin tapi lebih kecil dari Atto 3. Nah, gimana dengan performanya? Atto 2 punya dua pilihan motor listrik. Varian pertama, tenaganya 93,7 HP dengan baterai LFP Blade 32 kWh. Jarak tempuhnya bisa sampai 30 km berdasarkan siklus CLTC. Varian kedua lebih gahar lagi, tenaganya 124,5 HP dengan baterai 45,12 kWh. Sekali cas penuh, bisa menempuh jarak sampai 41 km. Kalau untuk pasar global, varian ini bisa menempuh 311 km berdasarkan siklus WLTP. Ngomongin soal ngecas, Atto 2 ini cepet banget. Bisa ngecas cepat DC sampai 65 kW, dari 10% sampai 80% cuma butuh 37 menit. Kalau pakai wallbox AC 11 kW, ngecas penuhnya sekitar 5,5 jam. Dari segi desain, Atto 2 ini mirip-mirip sama Atto 3 dan Dolphin. Lampu depannya LED yang keren dengan aksen hitam dan silver di bagian grill. Lampu belakangnya juga nyambung, kekinian banget. Di dalamnya ada layar sentuh 12,8 inci yang bisa diputar, mau vertikal atau horizontal, dan ada juga panel instrumen digital 8,8 inci di belakang kemudi. Pokoknya mobil ini canggih dan stylish. Sebelum di Thailand, Atto 2 ini pertama kali diluncurkan di Cina bulan Februari 2024 dengan nama Yuan Up. Di Cina ada 5 varian dengan harga antara 96.800 yuan sampai 119.800 yuan, atau sekitar 20 sampai 22,73 juta rupiah. Melihat minat mobil listrik di Indonesia yang makin tinggi, peluncuran Atto 2 di Thailand bisa jadi tanda kalau BYD mau masuk pasar Indonesia nih. Dari sisi desain, Atto 2 mengadopsi beberapa elemen dari Atto 3 dan Dolphin. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, tapi ramai dibicarakan di Bangkok International Motor Show kalau BYD serius mau bawa lebih banyak mobil listrik ke Asia Tenggara. Nah, menurut kalian gimana? BYD telah meluncurkan mobil listrik terbarunya, Atto 2, di Bangkok International Motor Show 2025 Thailand. Peluncuran itu menandai debut Atto 2 di kawasan Asia Tenggara, sekaligus membuka peluang masuk ke pasar Indonesia. Atto 2 berada di antara model Dolphin dan Atto 3. Mobil ini memiliki dimensi panjang 4,310 mm, lebar 1,03 mm, tinggi 675 mm, serta jarak sumbu roda 2620 mm. Jika dibandingkan, Atto 2 sedikit lebih besar dari Dolphin, namun lebih kecil dari Atto 3. Dari sisi performa, Atto 2 hadir dengan dua opsi motor listrik. Varian pertama mengusung motor listrik 93,7 HP dengan baterai LFP Blade 32 kWh yang mampu menjangkau 3 aksis mm CLTC. Sementara varian kedua membawa baterai 45,17 kWh dengan motor listrik 174,5 HP dan jangkauan 401 km. Untuk pasar global, Atto 2 hanya ditawarkan baterai 45,11 kWh dan jangkauan 12 km berdasarkan siklus WLTP. Mobil ini mendukung pengisian cepat DC dengan daya maksimal 65 kW, memungkinkan pengisian daya dari 10% ke 80% dalam 37 menit. Sementara itu, pengisian daya penuh menggunakan wallbox AC 11 kW memerlukan waktu sekitar 5,5 jam. Desain dan interior. Bagian depan dilengkapi lampu LED yang mengalir serta aksen hitam dan perak pada grill. Sementara bagian buritan menggunakan lampu belakang yang saling terhubung. Di dalam kabin Atto 2 tersedia perangkat layar sentuh tengah 12,8 inci yang bisa diputar antara mode potret dan landscape. Selain itu, terdapat panel instrumen digital 8,8 inci di belakang kemudi. Sebelum muncul di Thailand, Atto 2 pertama kali diperkenalkan secara global pada Februari 2024 di China dengan nama Yuan Up. Di China, Atto 2 dijual dalam 5 varian dengan harga mulai 96.800 yuan hingga 11.900 yuan, atau setara 20 hingga 2,73 jutaan. Kehadiran Atto 2 di Thailand membuka peluang bagi BYD untuk membawa model ini ke Indonesia, terutama dengan tren kendaraan listrik yang semakin berkembang di tanah air. Meski belum ada konfirmasi resmi,
Kemunculan Atto 2 di BIMS 2025 bisa menjadi sinyal bahwa BYD tengah mempertimbangkan ekspansi lebih luas di Asia Tenggara. Dikutip dari Paul Tan, setelah debutnya di Thailand, muncul spekulasi Atto 2 akan memasuki pasar Malaysia dan Indonesia. Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai rencana tersebut. Kehadiran Atto 2 di BIMS 2025 menunjukkan komitmen BYD untuk memperluas portofolio kendaraan listriknya di Asia Tenggara. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap kendaraan listrik di kawasan ini, BYD Atto 2 berpotensi menjadi pilihan populer bagi konsumen yang mencari SUV listrik dengan harga terjangkau dan performa handal. Kira-kira Atto 2 bakal jadi mobil listrik favorit di Indonesia nggak ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk info terbaru seputar dunia otomotif. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.